Menurut pengakuan Rian, disitulah ia mulai sadar, apapun yang berada di belakang mobil ambulan malam itu, kemungkinan besar bukan sekadar peti jenazah yang bergeser karena jalan rusak. Halo guys, terima kasih udah klik video ini dan selamat datang kembali di Ruang Obrolan Malam. Seperti biasa, sebelum kita mulai, aku ingin mengingatkan kembali bahwa cerita yang akan kalian dengarkan malam ini merupakan kisah yang dikirim oleh seorang narasumber. Beberapa bagian yang menyangkut identitas, nama maupun lokasi sengaja disamarkan atas permintaan narasumber demi menjaga privasi mereka. Jadi, percaya atau tidak, semuanya aku serahkan kembali pada kalian. Jujur saja dari semua cerita yang masuk, ada beberapa yang membuat aku merinding. Bukan karena penampakannya, melainkan karena suatu kalimat sederhana yang terus terngiang di kepala setelah selesai membacanya. Kalimat itu berbunyi, "Jangan pernah menengok ke belakang setelah jam 2 pagi." Awalnya aku mengira itu hanya nasihat biasa, atau mungkin hanya sekedar kepercayaan yang berkembang di kalangan sopir ambulan. Tapi semakin jauh aku membaca cerita ini, semakin aku sadar kalimat itu ternyata bukanlah sekedar mitos, melainkan sebuah peringatan. Menurut pengakuan narasumber, semua bermula ketika ia dimintai menemani seorang supir ambulan senior mengantar jenazah menuju desa yang letaknya cukup jauh dari pusat kota. Perjalanan itu seharusnya berjalan seperti biasanya. Tidak ada yang aneh, tidak ada yang mencurigakan, sampai akhirnya jarum jam mulai mendekati pukul 2 dini hari. Dan sejak saat itulah, suasana di dalam mobil ambulan perlahan berubah. Sopir yang sejak awal terlihat tenang, mendadak mengucapkan satu kalimat yang sampai hari ini masih terus diingat oleh narasumber. "Kalau sudah lewat jam 2 pagi, apapun yang kamu dengar nanti, jangan pernah menengok ke belakang." Narasumber mengaku saat itu ia tidak memahami maksud dari peringatan tersebut. Namun beberapa menit kemudian, ia berharap seandainya saja rasa penasarannya itu tidak muncul pada malam itu. Menurut pengakuan narasumber, namanya bisa disamarkan menjadi Rian. Saat kejadian ini terjadi, usianya sekitar 25 tahunan. Waktu itu ia bekerja sebagai staf administrasi di sebuah rumah sakit swasta yang berada di pinggiran kota. Pekerjaannya tidak ada hubungannya dengan ambulan ataupun mengantar jenazah. Ia lebih sering menghabiskan waktu di balik meja, mengurus berkas pasien, surat rujukan, dan administrasi lainnya. Malam itu seharusnya menjadi malam yang biasa. Jam kerja hampir selesai. Sebagian besar ruangan sudah hampir kosong. Lampu di beberapa lorong bahkan sudah dimatikan karena hanya tersisa beberapa petugas saja yang masih menyelesaikan pekerjaannya. Di layar telepon tertera nama Pak Hadi. Pak Hadi adalah salah satu sopir ambulan senior di rumah sakit tersebut. Menurut Rian, dia dikenal sebagai sosok yang sangat tenang, jarang banyak bicara, tetapi selalu ramah kepada siapa saja. Tanpa berpikir macam-macam, Rian mengangkat telepon. "Rian, bisa ke garasi ambulan sebentar?" Tidak ada penjelasan panjang, hanya satu kalimat singkat. Ketika Rian bertanya ada apa, Pak Hadi hanya menjawab, "Kesini dulu aja." Nada suaranya terdengar datar. Tidak panik, tetapi juga tidak seperti biasanya. Karena penasaran, Rian langsung menuju ke area parkir belakang. Semakin jauh meninggalkan gedung utama, suasananya semakin sunyi. Langkah kakinya mulai menggema di lorong yang mulai gelap. Sesekali terdengar suara mesin pendingin di ruangan jenazah, bercampur dengan suara jangkrik dari luar pagar rumah sakit. Pak Hadi berdiri di samping kendaraan itu sambil menghisap sebatang rokok. Melihat Rian datang, beliau langsung mematikan rokoknya dan menginjak buntungnya hingga padam. "Maaf mengganggu waktu pulangmu." "Ada apa, Pak?" Pak Hadi menarik napas pelan. Petugas pendamping mendadak tidak bisa ikut. Rian mengaku masih belum memahami kalimat itu. "Lalu Pak, saya butuh satu orang untuk menemani perjalanan malam ini." "Perjalanan kemana?" "Mengantar jenazah." Mendengar jawaban itu, Rian langsung terdiam. Seumur hidupnya, ia belum pernah ikut dalam perjalanan mengantar jenazah. Apalagi dilakukan tengah malam, menuju daerah yang belum pernah ia datangi. Pak Hadi tampak memahami keraguan tersebut. Beliau kemudian berkata, "Tenang saja,
kita cuma hanya mengantarnya sampai rumah duka di sebuah desa. Kalau lancar, sebelum subuh kita juga sudah kembali. Rian pun sempat berpikir untuk menolak. Besok pagi ia juga masih harus masuk kerja. Selain itu, ia juga bukan petugas ambulans. Namun ada satu alasan yang membuatnya sulit untuk menolak dan mengatakan tidak. Menurut pengakuannya, Pak Hadi adalah orang yang cukup berjasa selama ia bekerja di rumah sakit itu. Beberapa kali beliau telah membantunya, bahkan pernah mengantarnya pulang ketika motor Rian mogok di tengah hujan. Karena merasa tidak enak, akhirnya Rian pun mengangguk pelan. Baik Pak, saya ikut. Senyum yang menurut Rian, entah kenapa seperti senyum seseorang yang sedang menyembunyikan sesuatu. Sebelum berangkat, Pak Hadi membuka pintu mobil belakang. Di dalamnya sudah terdapat sebuah peti jenazah berwarna coklat tua. Peti itu tertutup rapat. Di atasnya hanya ada selembar kain putih dan beberapa tangkai bunga yang mulai layu. Rian mengatakan saat berdiri di depan pintu ambulan, ia merasakan hawa dingin yang berbeda. Bukan dingin karena pendingin ruangan, melainkan dingin yang membuat bulu kuduknya berdiri tanpa alasan yang jelas. Ia sempat memandangi peti itu beberapa detik, lalu tanpa sadar menarik napas panjang sebelum naik ke kursi penumpang depan. Tepat pukul 00.42, ambulan mulai meninggalkan halaman rumah sakit. Awalnya perjalanan terasa biasa saja. Mereka melalui jalan kota yang cukup ramai. Lampu toko dan warung makan masih banyak yang menyala. Beberapa pengendara motor pun masih terlihat banyak yang lalu lalang. Namun, sekitar 30 menit kemudian, suasana pun mulai berubah. Bangunan-bangunan perlahan menghilang, lampu jalan semakin jarang. Di kiri dan kanan hanya terlihat hamparan sawah yang gelap. Sesekali dikelilingi pepohonan yang besar dan tanpa suara. Untuk memecah keheningan, Rian mencoba mengajak Pak Hadi untuk berbicara. Pak, sudah lama jadi sopir mobil ambulan? Ya, sekitar 20 tahun. Pasti sering mengantar jenazah. Malam-malam begini ya? Pak Hadi hanya mengangguk pelan. Lumayan sering. Lalu, pernah mengalami kejadian aneh? Pertanyaan itu sempat membuat Pak Hadi terdiam. Beberapa detik pun berlalu dan tanpa jawaban. Hanya suara mesin ambulan yang terdengar memenuhi kabin. Hingga akhirnya beliau berkata dengan nada yang sangat pelan. Yang membuat takut itu bukan jenazahnya. Menurut Rian, jawaban itu membuat suasana di dalam ambulan langsung berubah. Ia sempat tertawa kecil, mengira Pak Hadi hanya sedang bercanda. Namun, Pak Hadi sama sekali tidak tertawa. Wajahnya tetap lurus ke arah jalan. Seolah-olah ia sedang mengingat sesuatu yang tidak ingin diceritakan. Rian pun kemudian melirik jam digital di dashboard. Angkanya menunjukkan pukul 1.37. Masih ada waktu sekitar 20 menit sebelum pukul 2 dini hari. Saat itulah, tanpa mengalihkan pandangannya ke jalan, Pak Hadi tiba-tiba membuka pembicaraan. Dengan suara pelan, ia berkata, Rian, ya Pak, nanti kalau sudah lewat jam 2 pagi, beliau berhenti beberapa detik. Apapun yang kamu dengar, jangan pernah menengok ke belakang. Menurut pengakuan Rian, saat itulah untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasa ada sesuatu yang tidak beres dengan perjalanan malam itu. Menurut pengakuan Rian, setelah Pak Hadi mengucapkan kalimat itu, suasana di dalam ambulan berubah menjadi sangat canggung. Tidak ada lagi percakapan. Pak Hadi pun kembali fokus untuk mengemudi. Sementara Rian hanya sesekali melirik ke arah dashboard. Entah kapan, semenjak mendengar larangan itu, ia justru semakin sering memperhatikan jam. Jam 1.41 jalan pun sudah mulai menanjak. Di sisi jalan hanya terlihat jurang yang tertutup gelap. Sedangkan di sisi kiri berdiri pepohonan pinus yang menjulang tinggi. Kabut tipis mulai turun. Sorot lampu ambulan perlahan kehilangan jarak pandangnya. Rian mengatakan, sepanjang perjalanan itu, mereka hampir tidak berpapasan dengan kendaraan lain. Sesekali memang ada truk dari arah yang berlawanan. Namun setelah itu, jalanan langsung kosong. Sunyi, bahkan terlalu sunyi. Beberapa menit kemudian, hujan rintik mulai turun. Bunyi air yang mengenai kaca dengan berpadu suara wiper yang bergerak perlahan. Serak, serak, serak. Irama itu justru membuat suasana menjadi semakin mencekam. Rian kembali mencoba membuka percakapan. Pak Hadi tidak langsung menjawab. Iya. Tadi maksud Bapak, kenapa saya tidak boleh melihat ke arah belakang? Pak Hadi pun menarik napas panjang. Namun bukan jawaban yang diberikan. Beliau justru berkata pelan, nanti kamu juga tahu. Jawaban itu membuat Rian semakin bingung. Sepanjang sisa perjalanan, tidak ada lagi pembicaraan. Pak Hadi pun menggenggam setir mobil dengan kedua tangan.
Tatapannya tidak pernah lepas dari jalan. Sesekali Rian melihat beliau melirik jam di dashboard, seolah-olah beliau sedang menunggu sesuatu. Jam 1.56, mereka memasuki kawasan hutan. Tidak ada lagi rumah penduduk, tidak ada warung, tidak ada lampu jalan. Yang terlihat hanya jalan sempit, berliku dengan pepohonan besar di kedua sisinya. Menurut Rian, sinyal ponselnya juga tiba-tiba hilang. Ia sempat membuka layar ponsel, tidak ada jaringan. Padahal beberapa menit sebelumnya, sinyal masih penuh. Rian kembali memasukkan ponselnya ke saku. Saat itulah ia menyadari satu hal. Sejak meninggalkan rumah sakit, ia sama sekali belum pernah mendengar suara apapun dari ruang jenazah. Padahal di belakang sana, ada sebuah peti yang ukurannya sangat besar. Entah kenapa keheningan itu justru terasa tidak wajar. Jam 1.59, jam digital di dashboard berubah 1 menit lagi menuju pukul 2. Pak Hadi tiba-tiba mengecilkan suara radio. Padahal, sejak tadi radio hanya memutar lagu-lagu lama dengan suara pelan. Beliau lalu mematikan radio sepenuhnya. Kini, yang tersisa hanya suara mesin mobil ambulan dan bunyi hujan. Tidak lama kemudian, jam digital berubah. Pukul 2. Tepat saat angka itu muncul, Pak Hadi menarik napas dalam. Lalu berkata tanpa menoleh, "Mulai sekarang ingat pesan saya." Rian hanya mengangguk. Beberapa detik pertama, tidak terjadi apa-apa. Ambulan tetap melaju seperti biasanya. Jalan pun masih sama. Kabut masih menutupi pandangan. Hujan pun juga belum berhenti. Rian mulai berpikir, mungkin ini hanya perasaan Pak Hadi saja. Mungkin memang ada mitos yang dipercaya oleh para supir ambulan. Namun, belum sempat pikiran itu selesai, terdengar suara yang sangat pelan dari arah belakang. Tok! Rian mengaku sempat mengira itu hanyalah suara barang yang bergeser. Ia tidak terlalu memikirkannya. Beberapa detik pun berlalu, lalu suara itu kembali terdengar. Tok! Tok! Kali ini lebih jelas, seolah ada sesuatu yang mengetuk dinding bagian dalam mobil ambulan. Rian pun refleks ingin menoleh. Namun, sebelum kepalanya sempat bergerak, Pak Hadi berkata dengan nada tegas, "Jangan!" Hanya satu kata. Tetapi cukup membuat Rian menghentikan gerakannya. Suasana kembali hening, tidak ada suara lagi. Rian pun mulai mencoba menenangkan dirinya sendiri. Mungkin petinya bergeser, mungkin jalannya berlubang. Ia terus mencari alasan yang masuk akal. Beberapa menit pun berlalu, tidak ada suara apapun. Rian mulai merasa bahwa dirinya itu sudah terlalu berlebihan. Namun tepat ketika ia mulai tenang, suara itu kembali muncul. Kali ini bukan ketukan, melainkan suara seperti seseorang sedang menggesekkan kukunya perlahan pada dinding logam mobil ambulan. Seret! Suara itu panjang, pelan, dan sangat jelas. Menurut pengakuan Rian, disitulah ia mulai sadar apapun yang berada di belakang mobil ambulan malam itu kemungkinan besar bukan sekadar peti jenazah yang bergeser karena jalan rusak. Menurut pengakuan Rian, setelah suara gesekan itu berhenti, suasana di dalam mobil ambulan menjadi jauh lebih mencekam. Ia mengatakan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, perjalanan beberapa kilometer terasa seperti berjam-jam. Tidak ada lagi keberanian untuk membuka percakapan. Bahkan menarik napas pun kadang terasa seperti sangat berat. Pak Hadi masih memegang kemudi dengan sangat tenang. Namun Rian memperhatikan satu hal yang sebelumnya tidak ia sadari. Bibir Pak Hadi bergerak pelan, seolah-olah sedang membaca doa tanpa suara. Beberapa menit pun berlalu. Ketukan dan suara gesekan itu tidak terdengar lagi. Rian mulai berpikir bahwa semuanya sudah selesai. Sampai akhirnya, dari arah belakang, terdengar suara yang membuat darahnya terasa berhenti mengalir. Rian! Suara itu lirih, sangat pelan, hampir seperti bisikan. Menurut Rian, suaranya terdengar sangat jelas. Dan yang membuat semakin merinding, suara itu memanggil namanya dengan pelafalan yang sangat tepat. Ia langsung menoleh ke arah Pak Hadi. "Pak!" Namun Pak Hadi hanya menggeleng pelan, tanpa menatap Rian. Tanpa berkata apa-apa, beliau hanya mengangkat telunjuk, memberi isyarat agar Rian tetap diam. Beberapa detik kemudian, suara itu terdengar lagi. Kali ini sedikit lebih dekat. Rian mengatakan, tubuhnya mulai gemetar. Logikanya berusaha mencari penjelasan. Mungkin ada orang lain di belakang. Mungkin peti itu belum benar-benar kosong. Atau mungkin ia hanya salah dengar. Namun semua dugaan itu langsung runtuh ketika suara berikutnya terdengar. "Tolong buka!" Kalimat itu terdengar sangat pelan, seperti seseorang yang kehabisan tenaga. Rian mengaku bahwa saat itu tubuhnya seperti ingin bergerak. Tangannya bahkan sempat menyentuh gagang pintu kecil yang menghubungkan kabin depan
dengan ruangan belakang ambulan. Tepat ketika jemari hampir membuka kunci pintu, Pak Hadi berkata dengan nada yang jauh lebih keras daripada sebelumnya. "Jangan!" Suara itu membuat Rian tersentak. Pak Hadi tetap menatap ke jalan, tapi nada bicaranya penuh penekanan. "Kalau kamu buka pintu itu, kita berdua mungkin tidak akan sampai." Menurut Rian, saat itulah pertama kalinya Rian mendengar Pak Hadi berbicara dengan nada setegas itu. Rian pun langsung menarik tangannya. Jantungnya berdegup sangat kencang. Beberapa saat kemudian, suara dari belakang kembali terdengar. Namun kali ini bukan memanggil, melainkan suara ketukan. Tok, 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 pelan dan teratur. Seolah-olah ada seseorang yang sedang berusaha mengetuk-ngetuk dari dalam peti. Pak Hadi mempercepat laju ambulannya. Mesin pun kembali meraung ketika melewati tanjakan. Kabut semakin tebal. Jarak pandang pun juga tinggal beberapa meter. Lalu tanpa aba-aba, sebuah pohon kecil tumbang melintang di tengah jalan. Pak Hadi langsung mengerem. Cit! Ambulan berhenti mendadak. Menurut Rian, setelah beberapa detik, tidak ada satupun dari mereka yang berbicara. Pak Hadi menggenggam setir erat, lalu menatap jam di dashboard. Jam 2.17. Beliau menghembuskan napas dalam. Masih ada? Rian tidak mengerti maksudnya. Pak Hadi membuka pintu, turun dari ambulan. Sebelum menutup pintu, beliau berkata, "Jangan keluar, dan apapun yang kamu dengar, jangan menoleh." Rian hanya mengangguk. Dari dalam kabin, ia melihat Pak Hadi berusaha menyingkirkan batang pohon yang tidak terlalu besar. Hujan mulai deras, kabut semakin pekat. Sosok Pak Hadi kemudian perlahan mulai tertelan oleh putihnya kabut. Saat itulah untuk pertama kalinya Rian benar-benar sendirian di dalam ambulan. Dan tepat pada saat itu, suara dari belakang kembali terdengar. Namun kali ini bukan ketukan, melainkan bunyi klik seperti suara pengunci peti yang terbuka sendiri. Menurut pengakuan Rian, bulu kuduknya langsung berdiri. Ia tidak berani bergerak. Ia bahkan menahan nafas. Beberapa detik kemudian terdengar suara lain. Buk! Pelan, seolah ada sesuatu yang baru saja turun menyentuh lantai ambulan. Lalu sunyi, benar-benar sunyi. Hanya ada suara hujan di atap ambulan dan nafas Rian yang mulai tidak beraturan. Ia tidak tahu apa yang sedang terjadi di belakangnya. Namun satu hal yang ia yakini, kalau malam itu ia mengabaikan pesan dari Pak Hadi dan memilih menoleh, mungkin ia tidak akan pernah bisa menceritakan kisah ini kepada siapapun. Menurut pengakuan Rian, setelah ambulan berhenti itulah yang menjadi bagian paling mengerikan dari seluruh perjalanan malam itu. Dan justru apa yang dilihat Pak Hadi di luar ambulan jauh lebih menyeramkan dari apa yang didengar Rian dari dalam ambulan. Menurut pengakuan Rian, sekitar 5 menit kemudian, Pak Hadi akhirnya kembali ke dalam ambulan. Pakaiannya sudah basah kuyup karena hujan. Namun ada satu hal yang langsung disadari oleh Rian. Wajah Pak Hadi terlihat jauh lebih pucat dibanding sebelumnya. Tanpa banyak bicara, beliau langsung menyalakan mobil dan perlahan kendaraan itu kembali melaju meninggalkan lokasi. Selama beberapa menit, tidak ada satu kata pun keluar dari mulut mereka. Rian mengatakan, ia masih bisa merasakan jantungnya berdetak sangat kencang. Suara ketukan memang sudah tidak terdengar lagi. Suara bisikan pun menghilang, tetapi rasa takutnya belum bisa pergi. Sekitar 30 menit kemudian, mereka akhirnya tiba di rumah duka. Beberapa warga yang sudah menunggu langsung menghampiri ambulan. Menurut Rian, ada satu hal yang membuatnya heran. Begitu pintu belakang dibuka, peti jenazah itu masih berada di tempat semula, terkunci rapat. Tidak ada bekas terbuka, tidak ada kerusakan, semuanya terlihat sangat normal. Padahal, beberapa menit sebelumnya ia benar-benar mendengar suara pengunci peti terbuka. Bahkan ia yang sempat mendengar suara seperti ada seseorang yang turun ke lantai ambulan. Rian membantu proses penurunan peti. Setelah semuanya selesai, mereka kembali masuk ke dalam ambulan untuk perjalanan pulang. Barulah saat itulah Rian memberanikan diri bertanya, Pak Hadi hanya melirik sebentar. Tadi sebenarnya apa yang terjadi? Beberapa detik berlalu, Pak Hadi tidak langsung menjawab. Beliau baru membuka suara ketika ambulan sudah kembali memasuki jalan raya. Dengan nada tenang beliau berkata, selama 20 tahun saya menjadi supir ambulan, saya sudah beberapa kali mengalami kejadian seperti tadi. Rian pun terdiam. Pak Hadi melanjutkan, bukan jenazahnya yang perlu ditakuti, tapi ada kalanya perjalanan mengantar jenazah itu tidak hanya diikuti oleh kita. Rian masih belum memahami maksudnya. Pak Hadi kembali berkata,
Apapun yang memanggil dari belakang akan selalu mencari orang yang menjawab. Kalau kamu menoleh, beliau berhenti sejenak, lalu menghembuskan napas panjang. Berarti kamu mengakui keberadaannya. Menurut pengakuan Rian, ia membuat bulu kuduknya kembali berdiri. Ia tidak bertanya lagi. Tidak ingin tahu lebih jauh, karena malam itu saja sudah lebih dari cukup. Namun cerita ini belum benar-benar berakhir. Beberapa hari setelah kejadian tersebut, Rian kembali bertemu Pak Hadi di rumah sakit. Saat sedang berbincang santai, Rian akhirnya memberanikan diri untuk mengajukan satu pertanyaan terakhir. Kenapa Bapak bisa tahu persis? Suara itu akan muncul setiap jam 2 pagi. Pak Hadi tersenyum tipis. Senyum yang menurut Rian terasa sangat berbeda. Beliau kemudian menjawab pelan. Karena dulu saya pernah menoleh. Setelah mengatakan itu, Pak Hadi berjalan pergi. Tidak pernah menjelaskan apa yang sebenarnya ia lihat malam itu. Dan Rian mengaku sampai hari ini, ia tidak pernah lagi berani menanyakan hal tersebut. Karena menurutnya, ada beberapa jawaban yang memang lebih baik tidak pernah diketahui. Itulah cerita yang dikirim oleh narasumber malam ini. Terlepas dari benar atau tidaknya kisah tersebut, satu hal yang menarik adalah bagaimana sebuah perjalanan yang nampak biasa-biasa meninggalkan trauma yang begitu dalam bagi orang yang mengalaminya. Kalau menurut kalian, apa yang sebenarnya memanggil Rian dari belakang mobil ambulan malam itu? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menemani sampai akhir. Sampai bertemu kembali di ruang obrolan malam.